Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar Training Center (TC) alias pemusatan latihan lebih awal menjelang dua laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. TC yang digelar di Bali kemungkinan besar digelar di fasilitas latihan klub Liga 1 Bali United di pesisir Pantai Purnama, Gianyar. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua laga sisa melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 5 Juni dan Jepang di Suita Stadium, tanggal 10 Juni tahun 2025. TC berlangsung lebih awal, sebelum dua laga kualifikasi. Tempatnya di Bali tanggal 26 Mei, kalau tidak salah, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dilansir dari Antara. Menurut Erick Thohir, pemusatan latihan ini adalah upaya maksimal skuad Garuda untuk meraih perolehan poin terbaik dari laga melawan China dan Jepang. Hampir pasti seluruh pemain akan mengikuti training center lantaran hampir kompetisi sepak bola di seluruh dunia telah berakhir. Dua laga tersebut sangat penting untuk menentukan nasib timnas Indonesia, apakah melaju langsung ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang atau sebaliknya. Timnas Indonesia masih berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026 secara langsung asal menempati posisi runner-up. Jika meraih dua kemenangan, dan di sisi lain Australia 13 poin, dan Arab Saudi 10 poin, meraih hasil negatif, Indonesia akan ke Piala Dunia. Kesempatan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 untuk saat ini terbuka lebar melalui putaran keempat karena mereka saat ini unggul 3 poin atas Bahrain dan China yang ada di posisi kelima dan keenam. Joey Pelupesi, gelandang kelahiran Belanda keturunan Indonesia, belum lama ini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Pemain yang sempat memperkuat klub Belanda seperti Heracles Almelo dan FC Groningen ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Namun, yang tak kalah menarik adalah kedekatan Joey dengan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam wawancara terbaru yang dirilis di kanal YouTube The Highway, Joey akhirnya buka suara dan berbicara jujur mengenai hubungannya dengan Kluivert. Dia selalu memperlakukanku dengan baik. Bahkan dia yang menempatkan saya di posisi nomor 6 di FC20. Ya, dia memberi pengaruh besar pada karir saya, ujar Joey dengan tegas. Joey Pelupesi mengakui bahwa Kluivert bukan hanya berperan sebagai pelatih, tetapi juga sebagai mentor yang membimbingnya sejak masa muda. Meskipun jarang berkomunikasi secara rutin, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Dia membicarakan hal ini. Anda dapat melihatnya kembali, jadi itu bagus darinya, ujar Joey, merujuk pada konferensi pers yang dimaksud. Menurutnya, Patrick Kluivert adalah figur yang konsisten, baik dalam hal profesionalisme maupun dalam hubungan personal dengan para pemainnya. Bagi saya sebagai pribadi, dia 100% sama. Anda tahu, dia seperti selalu rendah hati, tutur Joey Pelupesi. Dia selalu dekat dengan para pemain, pria baik. Dan dia, ya seorang pelatih besar, tentu saja, ungkapnya. Menurutku sebagai pribadi, dia tidak pernah berubah. Dia sangat rendah hati, dia sangat bagus sebagai grup, dia baik. Jadi ya, saya tidak bisa mengatakan apapun, hal negatif apapun tentang dia, agar adil, lanjutnya. Joey optimistis, jika Indonesia bisa mencuri kemenangan di salah satu pertandingan, maka peluang untuk melangkah ke Piala Dunia akan tetap terbuka. Main di kualifikasi Piala Dunia itu sangat luar biasa, kata Joey. Pada bulan Juni, kami akan jumpa China dan Jepang. Memenangkan satu laga maka peluang ke Piala Dunia bakal terbuka. Mimpi itu akan tetap hidup, kami pasti berusaha, pungkasnya. Jelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, berencana menggelar kongres tahunan pada awal Juni mendatang. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan bahwa kongres akan berlangsung pada tanggal 4 Juni di Jakarta, disusul laga timnas sehari setelahnya, dan perayaan Idul Adha pada tanggal 6 Juni. Lokasi kongres akan diinformasikan lebih lanjut. Peserta kongres masih sama seperti sebelumnya. Beberapa agenda akan dibahas,
Semuanya sifatnya normatif. Tidak ada yang luar biasa, ujar Yunus kepada awak media, Senin tanggal 29 April tahun 2025. Yunus mengungkapkan ada kemungkinan penyampaian perubahan dalam statuta organisasi, yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada anggota Kongres. Ia menambahkan, salah satu potensi perubahan terkait dengan kewenangan Asosiasi Provinsi Asprof PSSI, serta upaya peningkatan kinerja Komite Eksekutif Exco PSSI. Ada beberapa hal yang menyangkut peningkatan kinerja Exco, termasuk perubahan anggota, khususnya terkait voter seiring adanya promosi dan degradasi, katanya. Menurut Yunus, revisi statuta tersebut bertujuan memperkuat peran Komite Eksekutif dalam menghadapi tantangan sepak bola nasional yang semakin berkembang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin agar Exco meningkatkan kinerja, menyesuaikan dengan tuntutan sepak bola Indonesia yang kini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, tuturnya. Sebagai informasi, Kongres PSSI biasanya diikuti oleh 87 perwakilan, terdiri dari 34 Asprof, 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, serta 3 asosiasi, yakni Federasi Futsal Indonesia FFI, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia APSSI.